Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Hermawan, kelas 10 TITL 1. Hari ini saya akan membacakan cerita hikayat Indra Bangsawan. Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Korbat Syahrial. Setelah berapa lama di atas kerajaan, tiada juga beroleh putra. Maka pada suatu hari ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Hatta berapa lamanya Tuan Putri Siti Kendi pun hamilah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Maka Baginda pun terlalu amat sukacita dan menamai anaknya yang tua Syahperi dan anaknya yang muda Indra Bangsawan. Maka Anakanda Baginda yang 2 orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan dititahkan pergi mengaji kepada Mu'alim Sufyan. Sesudah tahu mengaji, mereka dititah pula mengaji kitab usul fikih hingga sorof. Tafsirnya sekaliannya diketahuinya. Setelah berapa lamanya, mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmat dan isyarat tipu peperangan. Maka Baginda pun bimbanglah, tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri karena anaknya kedua orang tua itu sama-sama gagah. Jikalau Baginda pun mencari muslihat, ia menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang berkata kepadanya, "Barang siapa yang dapat mencari bulu perindu yang dipegangnya, ialah yang patut menjadi raja di dalam negeri." Setelah mendengar kata-kata Baginda, Syahperi dan Indra Bangsawan pun bermohon pergi mencari bulu perindu itu. Mereka masuk hutan keluar hutan, naik gunung turun gunung, masuk rimba keluar rimba, menuju arahan matahari hidup. Maka datang pada suatu hari, hujan pun turunlah dengan angin ribut, taufan, kelam kabut, gelap gulita dan tiada kelihatan barang suatu pun. Maka Syahperi dan Indra Bangsawan pun bercerailah setelah teduh hujan ribut. Mereka pun pergi saling mencari. Tersebut pula perkataan Syahperi yang sudah bercerai dengan saudaranya Indra Bangsawan. Maka ia pun menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjalan dengan sekuat-kuatnya. Beberapa lama di jalan sampailah ia kepada suatu taman dan bertemu sebuah mahligai. Ia naik ke atas mahligai itu dan melihat sebuah gendang tergantung. Gendang itu dibukanya dan dipukulnya. Tiba-tiba ia terdengar orang yang melarangnya memukul gendang itu. Lalu diambilnya pisau dan ditorehnya gendang itu. Maka Putri Ratnasari pun keluarlah dari gendang itu. Putri Ratnasari menerangkan bahwa negerinya telah dikalahkan oleh Garuda. Itulah sebabnya ia ditaruh orang tuanya dalam gendang itu dengan suatu cembul. Di dalam cembul yang lain ialah perkakas dan dayang-dayangnya. Dengan segera Syahperi mengeluarkan dayang-dayang itu. Tatkala Garuda itu datang, Garuda itu dibunuhnya. Maka Syahperi pun duduklah berkasih-kasihan dengan Putri Rainasari sebagai suami istri di hadapan oleh segala dayang-dayang dan inang pengasuhnya. Tersebut pula perkataan Indra Bangsawan pergi mencari saudaranya. Ia sampai di suatu padang yang terlalu luas. Ia masuk di sebuah gua yang ada di padang itu dan bertemu dengan seorang raksasa. Raksasa itu menjadi neneknya dan menceritakan bahwa Indra Bangsawan sedang berada di negeri antah berantah yang diperintah oleh Raja Kabir. Adapun Raja Kabir itu takluk kepada Buraksa dan akan menyerahkan putrinya, Putri Kemalasari, sebagai upeti. Kalau tiada demikian, negeri itu akan diminasakan oleh Buraksa. Ditambahkannya bahwa Raja Kabir sudah mencanangkan bahwa barang siapa yang dapat membunuh Buraksa itu akan dinikahkan dengan anak perempuannya yang terlalu elok parasnya itu. Hatta berapa lamanya Putri Kemalasari pun sakit mata, terlalu sangat. Para ahli nujum mengatakan hanya air susu harimau yang beranak mudalah yang dapat menyembuhkan penyakit itu. Baginda bertitah lagi, barang siapa yang dapat susu harimau beranak muda, ialah yang akan menjadi suami Tuan Putri. Setelah mendengar kata-kata Baginda, si hutan pun pergi mengambil seruas bulu yang berisi susu kambing serta menyangkutkannya pada pohon kayu. Maka ia pun duduk menunggui pohon itu.
Sarung kesaktiannya dikeluarkannya dan rupanya pun kembali seperti dahulu kala. Hatta datanglah ke-9 orang anak raja meminta susu kambing yang disangkanya susu harimau beranak muda itu. Indra bangsawan berkata susu itu tidak akan dijual dan hanya akan diberikan kepada orang yang menyediakan pahanya diselit besi hangat. Maka anak raja yang 9 orang itu pun menyisingkan kainnya untuk diselit Indra bangsawan dengan besi panas. Dengan hati yang gembira mereka mempersembahkan susu kepada raja, tetapi berkata bahwa itu bukan susu harimau melainkan susu kambing. Sementara itu Indra bangsawan sudah mendapatkan susu harimau dari raksasa neneknya dan menunjukkannya kepada raja. Tabib berkata itulah susu harimau yang sebenarnya. Diperaskannya susu harimau ke mata Tuan Putri. Setelah genap 3 kali diperaskan oleh tabib, maka Tuan Putri pun sembuhlah. Adapun setelah Tuan Putri sembuh, Baginda tetap bersedih. Baginda harus menyerahkan Tuan Putri kepada Buraksa, raksasa laki-laki, apabila ingin seluruh rakyat selamat dari amarahnya. Baginda sudah kehilangan daya upaya. Hatta sampailah masa menyerahkan Tuan Putri kepada Buraksa. Baginda berkata kepada 9 anak raja bahwa yang dapat jubah raksasa akan menjadi suami putri. Untuk itu nenek raksasa mengajari Indra bangsawan. Indra bangsawan diberi kuda hijau dan diajari cara mengambil jubah Buraksa, yaitu dengan memasukkan ramuan daun-daunan ke dalam gentong minuman Buraksa. Saat Buraksa datang hendak mengambil putri menyuguhkan makanan, buah-buahan dan minuman pada Buraksa. Tergoda sajian yang lezat itu tanpa pikir panjang, Buraksa menghabiskan semuanya lalu meneguk habis air minum dalam gentong. Tak lama kemudian Buraksa tertidur. Indra bangsawan segera membawa lari putri dan mengambil jubah Buraksa. Hatta Buraksa terbangun. Buraksa menjadi lumpuh akibat ramuan daun-daunan dalam air minumnya. Kemudian 9 anak raja datang. Melihat Buraksa tak berdaya, mereka mengambil selimut Buraksa dan segera menghadap raja. Mereka hendak mengatakan kepada raja bahwa selimut Buraksa sebagai jubah Buraksa. Sesampainya di istana, Indra bangsawan segera menyerahkan putri dan jubah Buraksa. Hatta raja mengumumkan hari pernikahan Indra bangsawan dan putri. Saat itu 9 anak raja datang mendengar pengumuman itu. Akhirnya mereka memilih untuk pergi. Mereka malu kalau sampai niat buruknya berbohong diketahui raja dan rakyatnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.